Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah liwahidil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufuziz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan, yang saya hormati pengurus Majelis Ta'lim Masjid Jabal Rahmah beserta ibunda yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka rasa syukur dan puji selalu kita tanamkan dalam diri kita, agar setiap kehidupan kita menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur kata Allah, maka dia merupakan bersyukur atas dirinya sendiri. Allah tidak ada untung ruginya. Orang yang bersyukur, maka rasa syukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur atas nikmat Allah, maka ingat sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah tidak butuh dipuji, tapi kita yang butuh memuji Allah. Kenapa? Orang yang memuji Allah akan muncul rasa terima kasih, bahwa kita hidup ini harus berterima kasih kepada Allah. Maka syukran itu artinya apa, Bu? Terima kasih. Bagus mic-nya enggak? Lumayan, Bu, ya. Daripada yang ini. Itulah di sini mic nih kadang-kadang tergantung moodnya nampaknya. Kalau bagus dia bagus. Ya. Baik, berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umat Nabi Muhammad itu dipastikan masuk surga. Pertanyaannya, ibu ini umat Nabi Muhammad atau tidak? Itu kan kata ibu. Kata Rasul, iya juga. Pede kali. Terlalu percaya diri. Bagus. Sifat percaya diri itu bagus, supaya kita optimis. Tentu ada tanda-tandanya. Karena Rasulullah yang mengatakan, man atani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, dialah yang akan masuk surga. Maknanya apa? Siapa yang menjalankan ajaran Rasulullah, dialah yang akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Orang yang maksiat terhadap ajaran Rasulullah, maka dia termasuk orang yang malas untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Garisnya sudah jelas. Satu taat, satu maksiat. Orang yang dijaga ketaatannya sampai akhir hayatnya, maka dipastikan kata Rasulullah dia akan masuk surga. Namun siapa yang ketaatannya tidak terjaga hingga akhir hayatnya dia berbuat maksiat, maka orang ini bukanlah bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kuncinya menuntut ilmu syariat, ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat ngaji ini,
di sebuah majlis Nabi mengumpul dengan sahabat. Tiba-tiba Jibril datang berbentuk manusia. Karena Jibril ini ada yang datang dia seperti anak muda. Jibril ini ada datang seperti lonceng atau suara-suaranya saja. Atau Jibril ini datang seperti orang tua. Jibril ketika mewahyukan wahyu kepada Rasulullah tidak pernah dia bentuk aslinya kecuali ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Jadi Nabi itu ditemui Jibril ya kayak biasa, seperti tamu yang datang, ya seperti pemuda yang datang, kayak orang-orang yang datang kepada Rasulullah. Seperti itulah Nabi bertemu dengan Jibril selama di dunia ini. Kapan Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya? Ketika Rasul berada di Sidratul Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha, dalam surah An-Najm. Ketika Nabi terkejut menengok sebuah penglihatan bahwa Jibril menengokkan bentuk aslinya. Ditengokkan oleh Jibril bentuk aslinya. Kenapa? Sebab selama Rasulullah di bumi, Allah berikan wahyu, Jibril itu berbentuk manusia. Jadi biasa saja, kayak pemuda, kayak orang tua. Jadi Nabi kenal. Tapi ketika wujud manusia yang dibuatkan oleh Allah, Jibril datang kepada Rasulullah, naik. Kawan Nabi kan naik. Isra Mi'raj siapa kawannya? Jibril. Jadi Jibril ini disebut dengan Ruhul Amin. Ruh yang sangat dipercaya. Al-Quran siapa yang nurunkan? Siapa yang nurunkan Al-Quran yang ada di depan kita ini? Jibril. Tanzilum mir Rabbil Alamin. Al-Quran itu diturunkan dari Rabb, dari Allah. Ala qalbika, ke dalam hati engkau, hai Muhammad. Jadi Al-Quran itu turun bukan berbentuk disampaikan, tapi Al-Quran itu diturunkan ke dalam hati. Sesuatu yang menyentuh ke dalam hati kita tidak akan lupa. Iya Bu. Tapi kalau penglihatan mata kita lupa. Ketemu di mall dengan kawan lama, oh rasanya saya lupa ingat. Kenapa? Karena penglihatan. Tapi kalau hati, itu orang akan selalu ingat. Maka ada pepatah mengatakan, kalaulah pisau melukai jari, masih ada obat untuk menyembuhkannya. Tapi kalau sudah hati yang dilukai, kemana obat hendak dicari? Ada orang yang menyakiti kita 20 tahun yang lalu. Ibu masih ingat atau tidak? Hah? Kenapa ibu nak jadi nikah sama dia? Dia nikah dengan orang lain 30 tahun. Masih ingat gak sekarang itu? Kalau sempat ketemu? Masih. Nah, ini masalahnya. Ya. Karena itu masalah apa? Masalah hati. Jadi Al-Quran Allah turunkan ke dalam hati Rasulullah. Siapa yang menurunkannya? Melalui siapa? Tanzilum mir Rabbil Alamin, nazzaluhu biruhil amin. Al-Quran itu diturunkan melalui Ruh Al-Amin. Siapa Ruh Al-Amin tadi? Jibril. Kenapa disebut dengan Ruh Al-Amin? Karena Jibril dipercaya sangat pandai menjaga rahasia. Jadi apa yang turun dari Allah, tidak ada potongan, tidak ada pengurangan, tidak ada edit, murni turun kepada Rasulullah. Itu disebut dengan Ruhul Amin. Jadi pesannya sampai, tidak ditambah, tidak dikurang, tidak diedit, tapi murni. Maka disebut dengan Ruhul Amin. Karena Jibril tidak cerita dengan siapapun. Ini ada wahyu nih, perintah.
puasa dari Allah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diturunkan oleh Allah melalui Jibril. Sebelum Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, Jibril sangat terpercaya. Dia tidak mau bagi. Ini tidak ketemu Jibril nanti, ini ada ayat ini, dia tidak mau cerita. Dia paling pandai menjaga rahasia. Maka disebut dengan Ruhul Amin. Maka orang yang pandai menjaga kepercayaan, pandai menjaga rahasia, pandai menyampaikan pesan yang sesuai dengan pesannya, itu disebut dengan apa? Amanah. Dari mana asal kata amanah itu? Dari amin. Dapat dipercaya. Maka salah satu sifat Rasulullah itu apa? Amanah. Amanah ini yang sulit hari ini. Ya. Termasuk kita sendiri. Ya. Bu, ceritakanlah, Bu, curhatlah sama. Ya udah, saya enggak akan cerita ke orang lain. Ibu pandai jaga rahasia, pandai. Janji. Apa ceritalah lagi kawannya tadi. Ini ibu ini amanah atau tidak? Cerita pula dia dengan orang lain. Bu, ada cerita baru loh. Apa? Tapi ibu jangan cerita ya. Ya ibu ini cerita pula dengan ini. Ya ini udah. Hilang gak rahasia lagi. Maka gimana kita disebut dengan amanah? Dan Jibril ini sangat orang yang sangat terpercaya dari Allah. Maka karena itulah Al-Quran ini murni. Kalau sempatlah Al-Quran ini turun dengan orang yang tidak amanah, banyak tambah kurangnya itu. Dan itulah yang terjadi kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Karena amanahnya sudah hilang. Injil yang turun dari Allah kepada Isa alaihi salam itu murni. Tak ada tambah, tak ada kurang. Kapan dia berubah? Ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah. Maka muncul murid-muridnya Paulus, Matius, Markus. Kemannya menjadi tulisan manusia, ditulis. Di situ banyak, kalau sudah manusia, amanahnya banyak yang hilang. Tapi Al-Quran bukan diturunkan lewat pesan, Al-Quran diturunkan lewat hati. Maka bahasanya apa? Ala qalbika. Al-Quran itu diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang Jibril di sebuah majlis. Apakah sahabat menengok? Nampak sama sahabat. Seorang pemuda yang sangat gagah datang kepada Nabi. Umar menengok, Utsman menengok. Siapa pemuda ini? Jadi apa pesan dia kepada Rasulullah? Cuma 3. Yang pertama, akhbirni anil iman. Ya Rasulullah, berceritalah kepada saya tentang iman. Pesan yang kedua, ya Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang Islam. Yang ketiga, ya Muhammad, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Islam, ya, iman, ihsan. Inilah 3 pokok sandaran kita dalam beragama. Jadi kalau ibu ingin menjadi umat Nabi Muhammad yang sejati, harus ada yang 3 ini. Yang pertama iman. Iman jangan sampai goyah sedikit pun. Apa arti iman? Percaya. Percaya kepada siapa? Allah. Percaya kepada malaikat. Percaya kepada Rasul. Percaya kepada kitab. Percaya kepada hari kiamat. Percaya kepada kadar baik, kadar buruk. Ini iman yang kita harus istiqomah dan mengamalkannya. Banyak orang percaya kepada Allah tapi tidak bisa menerima takdir. Nyesal saya Ustaz katanya. Itu enggak percaya kepada takdir. Rumput tetangga lebih hijau dari kita. Itu orang yang tidak bisa menerima takdir. Karena yang sudah masuk itu iblis. Lau. Itu kalimatnya. Lau itu apa? Bahasa Arab. Bahasa kitanya
Lau itu bahasa Arab, bahasa kitanya jikalau. Jikalau saya tidak nikah sama abang, mungkin kita nggak cerai. Itu bahasa apa tuh? Bahasa orang yang tidak percaya dengan takdir. Tapi kan beriman dengan takdir. Tapi kita, makanya ada bahasa keren hari ini apa? Qadarullah. Nah, kan banyak tuh bahasanya tuh. Qadarullah, qadarullah. Apa makna? Itu sudah takdir Allah. Mau apa lagi? Itu sudah takdir Allah. Orang yang kuat imannya, yakin dengan takdir, maka semua baik dan buruk dia serahkan kepada Allah. Berarti kalau begitu Ustaz, kita nyerah aja? Tidak. Kita disuruh ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Berusaha yang menjadi lebih baik. Maka ikhtiar tadi, kalau ikhtiar sudah kita jalankan, usaha kita sudah maksimal, doa sudah kita panjatkan. Bagi orang yang istiqamah terhadap beriman kepada Allah, apa ujung-ujungnya, Bu? Nah ini. Ikhtiar sudah Ustaz, udah. Doa sudah. Ya, berusaha sekeras mungkin sudah. Terus hasilnya gimana? Tawakal ala Allah. Jadi kita dalam hidup ini tidak ribet jadinya. Yakin kepada Allah, ketika takdirnya baik, berarti Allah memberikan takdir yang baik. Kalau belum, tidak boleh kita mengeluh. Ini ujian dari Allah. Di balik hikmah ujian itu ada sebuah hal yang kita rahasia Allah tidak kita ketahui. Nah, di situ. Jadi itu yang pertama yang disebut oleh Jibril tadi. Iman kepada Allah. Pertanyaan kedua, akhbirni anil Islam. Ceritakan kepada saya apa itu agama Islam. Nah, jadi secara global iman harus mantap kita. Yang kedua, Islam juga harus mantap. Apa itu Islam? Yang pertama syahadat. Harus benar dulu syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tasdik bil qalb. Nah, ada 3 unsur itu. Tasdik bil qalb. Hati begitu yakin kepada Allah. La ilaha illallah. Harus menancap keyakinan kita bahwa tidak ada sesuatu pun selain Allah. Yang kedua, iqrar bil lisan. Kita ucapkan dengan lisan. Orang yang berikrar syahadat, lisannya akan terjaga. Maka orang yang bersyahadat itu lisannya baik-baik, bicara yang baik-baik, bergaul yang baik-baik, tidak suka menyakiti orang, mengeluarkan kata yang baik. Karena filternya sudah ada. La ilaha illallah. Benar hati kita, benar ucapan kita. Yang terakhir apa lagi? Wa yaf'alu bil arkan. Lakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, itulah hakikat iman tadi. Benar hati kita, ikrar dengan lisan kita. Yang ketiga, aplikasinya dalam perbuatan. Apa perbuatannya? Maka Islam itu ada 4. Rukun Islam ada berapa tadi? 5. Yang pertama syahadat. Syahadat ini apa? Tasdik bil qalb, ikrar bil lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lisan dibenarkan dengan hati. Sisanya ada berapa? 4. Wa yaf'alu bil arkan. Engkau lakukan dengan kemampuan kamu. Apa yang 4 itu? Salat, puasa, zakat, haji. Itu saja, tidak banyak. Syahadatnya sudah benar, ikrarnya sudah benar. Lakukan dengan perbuatan kita apa? 4. Salat, zakat, puasa, haji. Bisa ibu lakukan? Bisa enggak? Bisa. Pasti bisa.
Salat. Saya yakin di sini nggak ada yang ninggalin salat. Semua kita salat. Pertanyaannya, salat itu menjadi barometer nggak dalam hidup kita? As-salat tanha 'anil fakhsya wal munkar. Salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi salatnya sejauh mana? Atau hanya berdiri, rukuk, sujud itu saja? Belum. Ya? Jadi salat itu tidak hanya, karena bagaimanapun yang penting itu apa? Salat itu membekas terhadap perbuatan sehari-hari. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Nerakalah bagi orang-orang yang salat. Bahasanya itu salat itu. Nerakalah bagi orang-orang yang salat. Wail, neraka wil. Lil musallin. Kalau enggak kita sambung ayatnya kan ngeri itu. Masuk neraka wil lah orang-orang yang salat. Orang yang salat saja masuk neraka wil, apalagi orang yang tidak salat. Terus yang tidak salat apa nama nerakanya? Ma salakakum fi saqar. Apa kata Allah? Hai penduduk neraka saqar, kenapa kalian masuk ke dalam neraka saqar? Apa kata orang dalam neraka tadi? Lam naku minal musallin. Waktu kami hidup di dunia, kami tidak mau melaksanakan salat. Ini kerak nih di bawah. Paling bawah neraka saqar. Terus orang yang salat masuk neraka enggak? Iya. Fawailul lil musallin. Maka neraka willa bagi orang-orang yang melaksanakan. Maka tidak boleh ayat sampai situ saja. Allazina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang mana dalam salatnya mereka lalai. Apa maknanya lalai salat? Betul, salah satu. Tapi ada makna umum di sini. Apa? Dia salat, terus maksiat rajin. Salatnya rajin, maksiat rajin juga. Berarti kan tidak ada nilai salat. Salat rajin, mutus silaturahim rajin juga. Itu apa guna salat? Ya, tidak ada guna salat. Salatnya rajin, tahajud rajin, salat 5 waktu tidak pernah tinggal, salat sunat rajin. Tapi dengan tetangga cekcok, tak ada arti salat. Apa nama di situ? Orang yang salat tapi lalai. Untuk apa, Bu? Maka benahi lagi. Karena salat mengajarkan kita silaturahim. Kenapa kita memutus silaturahim? Salat mengajarkan kita makan dengan rizki yang halal. Kenapa kita makan dengan rizki yang haram? Maka disebut orang yang lalai dalam salat. Maka ada sebagian ayat mengatakan dalam surat apa itu? Al-Mu'minun kan? Allazina hum an salatihim daimun. Orang-orang yang salatnya daim. Daim itu bahasa Arab, Bu. Apa arti daim itu? Kekal, salat yang berkekalan. Kalau kita ambil makna letterlek apa? Ibu tuh salat aja kerjanya tiap hari. Ya, tidak ada berhentinya. Daim, berkekalan dalam apa makna kekal salat ini? Ada orang yang salatnya terus menerus. Siapa itu? Orang yang salat mengamalkan apa yang dilakukan dalam salat. Paham Ibu itu maknanya? Dia rajin salat 5 waktu, hendaknya perbuatannya mencerminkan dia sebagai orang yang rajin salat. Ya. Dia rajin salat tapi marah aja kerja sama suaminya. Gimana tuh, Bu? Ada yang seperti itu. Salatnya rajin tapi suka marahin
suami. Jadi apa makna sholat kita lagi? Sholat rajin tapi nak mau bayar hutang. Untuk apa sholat? Sholat rajin tapi nak mau bayar hutang. La ilaha illallah. Apalah makna sholat kita? Jadi enggak sembarangan sebetulnya. Ya, dahsyatnya sholat ini memberikan gambaran bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, makanya pengamalan tadi, iman kepada Allah, syahadat. Perbuatan yang kita lakukan 4 tadi. Sholat, puasa, zakat, haji. Puasa tentu kita lakukan, tapi hikmahnya apa? Puasa tadi mengajarkan, mendidik hati kita, mendidik supaya kita menjadi orang yang baik. Kalau puasa boleh nggak ngomongin orang, Bu? Karena 5 yang menghancurkan puasa itu kan 5. Ibu puasa nih, ibu kan lakukan 5 hal, nggak ada gunanya puasa ibu. Pertama apa? Bohong. Bohong. Yang kedua, apa lagi? Riba. Yang ketiga, namimah, adu domba. Yang keempat, sumpah serapah. Jadi semuanya dari mulut. Semuanya dari yang bohong apa? Mulut. Yang menyebut orang lain? Mulut. Yang mengadu domba? Mulut juga. Yang mencaci orang? Mulut juga. Jadi semua itu makna puasa mengajarkan kita menjaga mulut. Jadi tidak sekedar hanya puasa, tidak. Ada nilai di dalam. Nilai inilah yang kita ambil. Kalau puasa orang itu abadi, dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terbentuklah pribadi yang baik. Banyak orang puasa menahan hanya ketika puasa. Bu, ada cerita bro, kita puasa. Udah. Ntar habis tarawih nanti ya kita ngomong. Allahu Akbar. Ngapain? Nah, berarti kan tidak ada pengamalan sia-sia seperti itu. Makanya dalam puasa tadi disebut kamil shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan haus. Nah, ini syariat. Nah, ini poin yang kedua tadi. Poin yang pertama iman, poin yang kedua ibadah, syariat tadi. Dari salat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Dari puasa terjaga mulut. Karena mulut ini pangkal dosa. Manusia pertama kali berdosa di dunia ini karena apa? Karena ucapan. Terjadinya pembunuhan pertama kali di dunia ini antara Habil dan Qabil karena ucapan. Maka dijaga betul mulutnya. Masuk ke zakat. Zakat wajib atau tidak? Wajib. Zakat hukumnya wajib. Yang sunnah itu sedekah. Wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Di dalam harta mereka terdapat harta orang-orang yang miskin, orang-orang yang meminta-minta. Apa maknanya di sini? Rajin kita ibadah kepada Allah melalui salat. Kita jaga mulut kita melalui puasa. Ada hal yang tidak boleh hilang dalam diri kita. Apa itu? Hablum minan. Nah, ini. Hablum tetangga, kerabat, sanak famili harus baik. Maka setiap ayat-ayat yang berhubungan dengan berbagi, dengan sedekah, apa bahasanya? Wazil qurba wal yatama wal masakin. Siapa tempat kalian berbagi yang pertama kali? Sanak kerabat yang miskin, bukan yang kaya. Yang yatim, sanak kerabat yang yatim, sanak kerabat yang miskin. Itu tempat kita berbagi.
Dan ini merupakan panduan dalam kita beragama, dalam melaksanakan amalan kita sehari-hari. Jadi berbicara zakat tadi, banyak orang yang bagikan THR tapi dia tidak berzakat. Padahal THR itu bisa diambil dari zakat. Apa susahnya ibu? Cuman setiap penghasilan ambil 2,5%. Berapa penghasilan bersih ibu sebulan? Ibu ada usaha ini. Oh ya Ustaz, saya ada usaha. Berapa bersih dapat sebulan? 10 juta. Berapa contohnya bu? Dia dapat 10 juta. Ambil 2,5%. Berapa? 250.000. Banyak atau tidak? Enggak banyak. Kalau 1 juta? 25.000. Banyak enggak 25.000 itu? Enggak banyak. Hasilnya 10 juta, potong 250 kali 12. Berapa duitnya tuh? Hah? Berapa duitnya bu? Yang biasa ngali-ngali uang itu kan ibu paham itu. 250 kali 12 berapa? 3 juta bu ya. 3 juta. Penghasilan ibu 10 juta bersih per bulan, ibu kumpulkan setahun, maka dapat uang berapa tadi? 3 juta. Yang 3 juta itu ibu masukkan amplop menjelang Idul Fitri, bagi kerabat. Ini zakat saya. Ini zakat, selesai. Berarti bersih harta kita. Toh kita pun bagi-bagi juga kan? Nah ini, jadi tinggal bersihnya kita diambil zakatnya. Insya Allah berkah dia. Daripada nanti dikumpulkan sudah menumpuk, payah menghitungnya, maka hitung per bulan. Nah inilah maknanya setiap ayat hablum minallah pasti diiringi oleh ayat hablum minan nas. Apa contohnya? Aqimus shalah wa atuz zakat. Tengok oleh ibu ayat dalam Al-Quran. Asal ada perintah salat, pasti ada perintah zakat. Apa maknanya di sini? Keseimbangan hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Oh, bapak itu rajin salatnya minta ampun. Khatam Quran setiap bulan. Nak kenal tetangga. Sia-sia ibadahnya kepada Allah. Jadi kita ni hidup nak boleh individualis, nak boleh egois. Ya, kita harus bermasyarakat, berbagi, menengok orang-orang yang tidak mampu. Nah, kita berbagi. Tapi sekarang sudah banyak itu gerakan ibu-ibu ini luar biasa. Ada namanya Jumat barokah, Ahad berkah, Sabtu berkah, pokoknya berkah tiap hari. Ya luar biasa. Dan ini biasanya banyak digerakkan oleh ibu. Dan ini salah satu contoh dari aplikasi apa yang diperintahkan oleh Allah, termasuk dari pertanyaan Jibril tadi tentang agama Islam, yaitu membayar zakat. Selanjutnya apa lagi? Haji. Nah, kalau haji bagi yang mampu. Nah, haji termasuk ibadah fisik. Ya, ibadah fisik dalam agama Islam. Nah, itu dua itu. Yang pertama tadi iman, yang kedua Islam. Apakah sudah cukup Ustaz? Saya rajin ibadah, ya. Rajin sholat, betul. Rajin berbagi, sudah. Apakah selesai? Tidak. Ada yang ketiga yang ditanyakan tadi. Akhbirni anil ihsan. Hai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Apa makna ihsan itu? Menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, ingat Allah menengok engkau. Apa maknanya di sini? Apa maknanya, Bu? Iman tadi sudah, Islam sudah. Ada yang penting yang kita lupakan. Ihsan. Apa itu ihsan? Nilai kebaikan yang berakar kepada qalb kita, hati. Makanya selalu saya sampaikan, ibadah itu terikat kepada dua hal. Kualitas, kuantitas. Kita sering menengok hanya kualitas.
Jarang kita berbicara kuantitas. Kita sering menengok, oh bapak tuh banyak sedekahnya. Dia donatur 1 juta sebulan. Banyak, luar biasa. Oh ibu tuh tiap hari ke masjid, rajin dia sholat. Selalu ikut majelis taklim. Itu baru 2. Islam, iman. Ihsan, rahasia kita dengan Allah. Itulah kaji yang sesungguhnya tadi. Apa? Qalab. Apa qalab tadi, Bu? Hati. Ini menyangkut tentang rasa. Beribadah kepada Allah dengan rasa cinta kepada Allah. Yang muncul apa? Ikhlas. Banyak orang ibadah, syariatnya benar, imannya kuat, tapi sudah ikhlas atau belum? Maka ikhlas inilah yang penting. Yang sering kita lupakan masalah hati. Karena letak niat itu di mana? Di hati. Salah pasang niat, salah pasang ibadah. Kalau kita berniat ibadah tidak karena Allah, maka tidak akan sampai kepada Allah. Cukup habis dia, berapapun banyak ibadah kita. Innamal a'malu bin niat. Setiap perbuatan itu Allah nilai dengan niatnya. Maka sesuailah dengan apa yang Rasul katakan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak menengok bentuk kamu. Mau gagah, mau cantik, pakaiannya kayak apa, Allah tidak tengok. Karena pakaian tidak mencerminkan orangnya. Lahir juga tidak mencerminkan orang. Wala yanzuru ila amwalikum. Allah tidak akan menengok harta kamu. Wala ila ajsadikum. Allah tidak menengok jasad kamu. Mau gagah, mau apapun. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa atqakum. Yang Allah nengok itu hanya 2, hati dan ketakwaan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati inilah yang harus kita jaga. Kalau ikhlas dalam beribadah, maka seluruhnya sampai kepada Allah. Orang-orang dulu tidak banyak amalannya, Bu. Tidak banyak. Tapi kenapa dia tenang dalam beribadah? Karena dia ikhlas. Karena ikhlas. Makanya Syekh Abdul Qadir tadi Al-Jailani pernah mengatakan, percuma ibadah kalian banyak, tapi hati kalian masih maksiat. Percuma ibu banyak baca Quran kalau tujuannya hanya posting di Instagram. Percuma amalan puasa sunnah kita banyak, tapi hanya untuk postingan di Facebook. Hilang nilainya. Boleh nggak Ustaz saya posting? Tergantung niat ibu juga. Untuk apa postingnya? Kan seluruhnya niat tadi. Kalau niat untuk memotivasi orang, tidak ada masalah. Maka hati orang tidak ada yang tahu, karena masalah hati hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang akan menilainya. Maka jagalah hati. Bagaimana menjaganya? Hindarkan dia dari sifat-sifat yang masuk merusak ke dalamnya. Berapa banyaknya? 10 buah. 10 macam. Mau tahu ibu yang 10-nya? Hadir di wirid selanjutnya. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, zakat. Ya. 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 Iya, pokok dengan hasil. Bukan 2 kali, kumpulkan semua. Udah sampai nisab atau belum? Nya zakatnya harus kita bagi dulu, Bu. Zakat itu kan 5. Yang pertama, apa, Bu? Emas, perak. Yang kedua, tanaman. Yang ketiga, apa lagi?
buah. Yang keempat, arud tijarah, harta perniagaan. Yang kelima, binatang ternak. Ini harus dibedakan, Bu. Kalau zakat emas ini banyak masalah. Berapa? Nisab emas berapa? 20 misqal. 20 misqal itu sekitar 80 emas. Kalau orang kita kenalnya emas, ya. Iya enggak? Berapa gram itu? 2,5 gram. Berarti berapa gram, Bu, zakat emas? 100. Berapa gram itu? Ya, pokoknya begitulah. Emas, ya, 20 misqal emas wajib zakat. Jadi kalau emas ibu sampai 80 emas, keluarkan zakatnya. 85 emas, 90 lah. 90 emas. Dengan syarat bukan kalau perhiasan wajib zakat. Nggak boleh perhiasan melebihi nisab. Kalau perhiasan melebihi nisab, itu namanya bukan perhiasan. Sanggup ibu pakai kalung. Ya, banyak macamnya. Makanya bahasa kitab itu apa? Perhiasan tidak wajib zakat selama tidak berlebihan. Apa makna berlebihan di sini? Sampai itu. Nggak boleh perhiasan sampai nisab. Contoh, simpanan emas ibu 80 emas, perhiasan 30 emas, belum wajib zakat. Berarti emasnya berapa? 10, belum wajib zakat. Kenapa? Karena yang 30-nya perhiasan, nggak wajib. Emas yang wajib dizakatkan itu apa? Emas simpanan. Tapi banyak sekarang. Coba lah, satu emas berapa sekarang? 5 juta ya? Ada 5 juta. Iya, satu emas sekarang 5 juta kali 85 berapa juta? Banyak duitnya, Bu. Itu emas. Berapa dikeluarkan? 2,5%. Berarti kalau 100 juta, 2.500.000. 100 juta belum wajib zakat. Karena 100 juta baru berapa emas? Udah dapat 85 emas? Belum, Bu. Itu masalah emas. Tengoklah emas di rumah tuh nanti yang disimpan di lemari itu. Ya. Atau ibu cek lagi yang disimpan di Pegadaian di Antam itu udah berapa? Jangan-jangan sudah sampai nisab, keluarin zakatnya. Berbentuk tunai ada beberapa pendapat. Ada orang menyebutnya zakat profesi. Apa namanya? Zakat profesi. Kenapa disebut dengan zakat profesi? Zakat gaji. Berapa gaji ibu sebulan? Itu wajib atau tidak? Banyak pendapat. Kenapa banyak pendapat? Sebagian orang tidak mewajibkan zakat. Kenapa? Karena tidak sama dengan harta zakat. Sebagian orang menyebutnya wajib zakat. Kenapa wajib zakat? Orang berkebun saja wajib zakat. Orang beternak saja wajib zakat. Kita kerja di kantor dapat gaji 15 juta sebulan, masa nggak dizakatkan? Ya, kita senang aja, maka ada zakat ASN. Tapi beruntung yang PNS kayak saya sudah dipotong zakatnya oleh Basda, Badan Amil Zakat Daerah. Jadi setengok pas gaji masuk langsung potongan zakatnya keluar. Bersyukurlah sudah dipotong. Yang usaha mandiri kan tidak dipotong. Ibu punya kebun sawit. Berapa kebun sawit ibu? Ada yang punya kebun sawit? Ada yang punya kebun sawit? Ada, ini diam-diam aja ibu ini. Cek hasilnya berapa? Wah, ada Ustaz, saya punya 2 kapling. 2 kapling, saya tahu hasilnya, Bu. Saya bersawit.
2 kapling umpamanya. 2 kapling itu 4 hektar. Kalau daerah saya tempat tugas itu 1 kapling saja sekarang menghasilkan berapa sebulan? Kalau yang normal. Tergantung sawit, tapi rata-rata 200 sawit itu dapat 2 ton atau 1 ton. 1 ton kali 2.000 dapat umpamanya 2.500.000 sekali panen. Sawit berapa kali panennya sebulan? Sawit berapa kali panen sebulan? Berapa, Bu? Berarti ibu punya sawit tuh. Yang ibu ini tidak punya sawit 4 kali. 4 kali mati sawitnya, Bu. Atau ibu punya sawit tapi ibu nggak tahu menahu.